إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيها الحاضرون رحمكم الله. Marilah kita tiada henti-hentinya senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan menunjukkan amalan-amalan yang konkret yang baik sesuai dengan perintah Allah. Karena Allah telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga sebagai hamba Allah kita dipastikan tidak akan pernah mampu menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Dan marilah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga dengan syafaat beliau kita senantiasa aman dan selamat nanti di hari yaumul qiyamah, di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di samping kita mensyukuri akan nikmatnya, apabila itu kita lakukan, janji Allah nikmat itu akan ditambahkan kepada kita semua. Dan itu menunjukkan bukti bagian daripada ketakwaan kita kepadanya. Hadirin rahimakumullah, pada Jumat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang sikap-sikap kita sebagai hamba Allah dan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membacakan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallah, maka dengan disertai rahmat dari Allah, lintalahum, engkau Muhammad bisa berbuat lemah lembut kepada mereka kaummu, kepada mereka umatmu, kepada mereka orang-orang yang ada di sekitar kamu. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, kalau saja engkau Muhammad menjadi orang yang keras, orang yang kaku hatinya, lam faddu min haulik, tentu orang-orang yang ada di kanan kiri kamu akan menjauhkan diri dari kamu. Fa'fu anhum, oleh karena itu fa'fu anhum, berilah mereka kemaafan, ampunan. Wastaghfir lahum, bahkan mintakan ampun kepada Allah terhadap mereka. Wasyawirhum fil amri,
dan bermusyawarahlah tentang segala perkara dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila engkau mempunyai keinginan-keinginan, mempunyai hajat, mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang telah engkau ikhtiarkan, fatawakkal 'ala Allah, maka pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, Maha menentukan dan Maha menetapkan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah adalah sangat mencintai kepada orang-orang yang pasrahkan dirinya kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Dari ayat ini sekurang-kurangnya kita akan bisa mengambil makna yang terkandung di dalamnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah. Sebenarnya ada hadis lain yang pernah kita pelajari, misalnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diperintahkan oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak mereka tentu sudah ada yang baik dan ada yang bagus dan ada yang mulia. Akan tetapi yang dimasukkan di sini ada akhlak menurut tuntunan agama syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pesan Allah kepada beliau, Rasulnya, adalah agar kamu Muhammad menjadi orang, menjadi Rasulku, senantiasa bersikap lintalahum, lemah lembut kepada masyarakat kamu, lemah lembut kepada kaum kamu, lemah lembut kepada orang-orang yang ada di sekitar kanan kiri kamu. Dengan sikap yang lemah lembut, kalau itu ucapan, maka ucapannya adalah senantiasa qaulan layyina, ay qaulan karima, kata-kata yang lembut, kata-kata yang mulia, kata-kata yang sejuk, yang mendengarkan senang, yang mendengarkan juga akan merasa nyaman. Dan pada gilirannya ketika orang berkata enak dan sejuk, tentu orang yang diajak bicara akan menjadi senang dan menilai orang ini adalah orang yang bagus. Dilihat dari kata-katanya saja, tidak pernah ada yang menyakitkan hati orang lain. Dari sini juga kita bisa mengambil petunjuk bahwa mulai dari perkataan saja jangan sampai ada yang kita menyakitkan kepada orang lain. Kebanyakan orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya dari amarahnya, atau tidak mampu mengendalikan dirinya dari rasa dengki, rasa hasud, tentu perkataan yang keluar dari mulutnya adalah apa yang menjadi keinginan yang sudah terpendam di dalam hati nuraninya. Oleh karena itu, ini adalah pelajaran yang perlu kita ambil, bahwa hendaknya mulai dari berkata-kata saja kita dengan sesama hamba Allah yang lain, untuk mengucapkan kalimat demi kalimat, kita pikirkan terlebih dahulu apakah layak dan pantas, apakah tidak menyinggung perasaannya, apalagi apakah tidak menyakitkan kepada saudara yang saya ajak bicara. Belum lagi kalau kita bersikap tanda tanduk, berperilaku kepada saudara-saudara kita, jangan sampai kita merupakan orang-orang yang senantiasa menunjukkan kesombongan kita, keangkuhan kita, kekerasan hati kita yang bisa kita buktikan, kita tampakkan dalam perilaku kita kepada saudara-saudara kita. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah ada pada posisi di bulan Januari, alias kita baru saja meninggalkan tahun 2018 dan kita sudah memasuki pada tahun 2019. Kita juga semuanya telah tahu sebagai masyarakat bangsa negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa di tahun 2019 ini bisa kita kenal dengan tahun politik, yang insya Allah 3 bulan lagi di negara kita akan ada pesta
demokrasi, yaitu pemilihan presiden, pemilihan wakil-wakil kita, apakah DPD pusat, apakah DPR di tingkat 1, DPRD tingkat 2 maupun DPR RI. Mudah-mudahan dari keluarga besar kita, saudara-saudara kita umat Islam yang memang ingin mengabdikan dirinya di wilayah itu, apakah sebagai orang-orang yang akan mencalonkan di DPD di pusat, DPR RI di pusat, dan DPR di Jawa Timur maupun DPR di tingkat 2 kota dan kabupaten. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masuk ke sana benar-benar akan bisa menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang amanah, menjadi hamba-hamba Allah yang bisa diwakili oleh wakil-wakil yang mewakili suaranya kepada dia. Karena anggota DPR yang akan jadi di sana adalah membawa aspirasi dan suara masyarakat banyak. Oleh karena itu, jangan dicidrai masyarakat yang telah memilih saudara yang apabila nanti terpilih. Karena mulai hari ini kita sudah tahu dan sudah bisa melihat beberapa gambar-gambar calon apakah yang ada di pusat, di tingkat 1, di tingkat 2 kabupaten kota di seluruh Indonesia ini. Hadirin rahimakumullah, dari suasana pesta demokrasi ini biasanya banyak orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya dari nafsu-nafsu yang akan merusak tatanan kekeluargaan persaudaraan. Oleh karena itu, bahwa demokrasi adalah pemilihan umum yang sifatnya dengan singkatan luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Tidak akan pernah ada yang tahu yang akan dicoblos itu gambarnya siapa, orangnya siapa, partainya apa. Ketika kita sudah berada di TPS-TPS, yang tahu hanyalah kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ngatur tentang pemilihan umum. Oleh karenanya, hadirin hadirat, mari kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita yakin, kita pasrahkan, dan kita setiap kali melakukan sesuatu perbuatan yang ingin menjadikan hasil perbuatan kita menjadi baik untuk umat seluruhnya, untuk bangsa dan negeri tercinta ini, mari senantiasa ingat kepada Allah. Jangan lupa memulai dengan pekerjaan kita yang sangat-sangat mulia itu, misalnya melakukan pemilihan umum di TPS-TPS dengan ingat lillahi ta'ala, niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi pilihan kita itu benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa negeri tercinta ini. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, yang lebih penting lagi dari itu, biasanya yang terjadi adalah perbedaan pilihan. Perbedaan pilihan karena itu adalah yang tahu hanya kita dan Allah nanti di TPS itu. Jangan lalu menjadi orang-orang yang ingin mempengaruhi orang lain dengan kalimat-kalimat yang sifatnya adalah mencidrai perasaan maupun menyakitkan hati. Jangan karena pemilihan umum lalu kita akan jauh dengan saudara kita, akan jauh dengan keluarga kita, akan jauh dengan handai tolan kita. Oleh karena itu tetap kita jaga pesan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, kalau saja engkau Muhammad menjadi orang yang keras kepala dan keras hatinya, yang kaku hatinya, maka lam faddu min khalik, maka orang-orang itu akan menjauhi kamu. Makanya kita tetap dalam posisi rahmat Allah senantiasa menyertai orang-orang yang berbuat lemah lembut. Bahkan di sana hendaknya kita menjadi orang, kata Allah, fa'fu anhum, beri maaf kepada mereka. Minta maaf dan memberi maaf itu sesungguhnya sebagai manusia sama-sama beratnya. Kecuali orang-orang hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang mempunyai al-akhlaq al-karimah, insya Allah tidak ada kesulitan untuk memberikan maaf kepada saudaranya yang pernah berbuat salah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, bahkan bukan hanya mandek memberi maaf saja kepada saudara kita, handai tolan kita, teman-teman kita yang pernah bersalah kepada kita, dan kita bisa
dengan kalimat yang enak juga, menerima dan memberikan maaf kepada mereka. Tapi bahkan perintahnya Allah, wastaghfir lahum, dan mintakan maaf kepada mereka. Justru kita juga membantu, ya Allah, maafkan, ampuni saudara-saudara saya ini dengan segala dosanya. Semoga apabila suatu saat usianya habis dan kembali kepada Engkau ke rahmatullah, dia dalam keadaan yang husnul khotimah dan menjadi penghuni surgamu, ya Allah. Ini adalah doa saudara-saudaranya kepada saudara yang pernah menyakiti atau tahu pernah berbuat kejahatan-kejahatan atau kejelekan-kejelekan. Bahkan perintahnya Allah, jangan segan-segan untuk memintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir lahum, dan ini tidak kalah pentingnya. Allah juga memerintahkan agar kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjadikan musyawarah adalah bagian daripada usaha atau momentum atau tempat di mana kita akan mengambil keputusan yang bisa difahami dan dimengerti serta disetujui oleh masyarakat yang memberikan dukungan maupun masyarakat yang bisa akan menjadi bagian di mana hasil musyawarah itu bukan hanya untuk kita sendiri tapi adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. Hadirin rahimakumullah, memberi maaf, memintakan maaf dan musyawarah, inilah beberapa poin penting yang akan menjadi bagian apabila kita ingin menjadikan suasana lingkungan masyarakat tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi maupun apalagi tingkat nasional. Maka sebagai umat Islam, agar kita senantiasa tetap mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi dan golongan. Inilah sebenarnya juga inti daripada perintah Allah dan kesan-kesan Allah, dan termasuk instrumen-instrumen dari Allah yang diberikan kepada Rasulnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Maka dengan suasana yang indah ketika kita berhadapan dengan saudara kita, persatuan dan kesatuan kita tetap kita jaga dan kita rawat. Sebagai umat Islam di Indonesia, memang telah diketahui sampai hari ini masih mayoritas bangsa negeri tercinta ini, negara kesatuan Republik Indonesia adalah mayoritas umat Islam. Tetapi marilah kita menjadi umat Islam yang menjadi contoh bagi saudara-saudara kita yang selain Muslim. Umat Islam akan menjadi kebanggaan masyarakat secara umum